Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat memuji menyembah nama Tuhan. Walaupun kita tetap ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya saudara-saudara, hadirat Tuhan dapat tetap kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita bersatu hati, kita akan mulai menara doa ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati hadirat Tuhan dengan lebih dalam. Bapa, kami bersyukur siang hari ini atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, kami boleh untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada saat kami menghormati hadirat-Mu, Engkau ada saat kami mengagumi-Mu, dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau nyatakan kepada setiap kami siang hari ini. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Katakan roh Tuhan yang hidup. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, mengatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dari awal sama-sama dengan segenap hati kita sama-sama katakan, Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan segenap hati katakan, memulihkan hati mereka yang terluka,
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Katakan dengan iman saudara-saudara, Dia sanggup membebaskan setiap kehidupan kita yang terbelenggu. Terbelenggu oleh dosa-dosa, terbelenggu oleh keinginan-keinginan daging, terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan hidup. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Angkat tanganmu, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Serta mencelikkan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan bagi kami umat-Mu, bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Yesus, ya Bapa. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Nama-Mu layak disembah Tuhan, nama-Mu layak ditinggikan, Engkau Raja kami. Haleluya,
Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba shiriri. Ya la 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 ba 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 la ba. Kami sembah Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan yang berkuasa. Namamu di atas segala nama. Haleluya. Ya la 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 ba 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 la ba. Aku hanya berserah kepadamu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Aku sembah, aku puji, Engkau layak disembah. Segala hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi namamu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Ya Bapa, ya Yesus. Ya Bapa yang baik, Engkau yang kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan, layak untuk terima pujian, layak untuk terima sembah. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, serta memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan
serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami memuji menyembah nama-Mu, kami percaya sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kami. Sesuatu secara supranatural kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, mari Tuhan lakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan lebih dahsyat, dengan lebih heran, dengan lebih luar biasa lagi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami tidak mampu berjalan dengan pikiran kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh pimpinan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami tidak jatuh sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan terus menuntun dan membimbing arah dan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Hidup kami diubahkan, hidup kami diberi kemenangan, hidup kami akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa terjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini kami berdoa terus untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam masa-masa sekarang lagi ada banyak demo di mana-mana Tuhan. Mari Tuhan, mari selamatkanlah bangsa ini, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga baik pendemo maupun pemerintah boleh sama-sama punya rasa takut akan Tuhan, sehingga demo yang berjalan boleh berjalan dengan baik dan pemerintah boleh menerima setiap masukan, aspirasi dari rakyatnya. Dan kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan ada atas Indonesia, karena Tuhan bekerja dan Tuhan mengasihi Indonesia. Curahkan juga Tuhan di momen-momen seperti ini pertobatan-Mu untuk bangsa Indonesia. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, tetapi melalui momen ini hamba-Mu yakin dan percaya di dalam nama Yesus banyak orang bertobat, banyak orang mencari Tuhan, banyak orang pergi ke gereja untuk memuji menyembah nama Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan untuk orang-orang Kristen, umat minoritas, kaum minoritas yang ada di Indonesia seluruhnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau berikan penyertaan-Mu, proteksi-Mu, dijauhkan dari penjarahan, dijauhkan dari segala yang buruk, dijauhkan dari pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Kami patahkan di dalam nama Yesus, karena kami percaya saat ini iblis sedang berusaha membuat chaos bangsa kami, tetapi dengan doa-doa orang benar, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Dan kami akan melihat di dalam nama Yesus bangsa Indonesia diselamatkan, bangsa Indonesia tidak terjadi chaos, bangsa Indonesia dimenangkan untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami sebentar juga akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Kami percaya firman-Mu itulah ya dan amin, mengubahkan setiap kehidupan kami semua. Kami siapkan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan biar firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh, tapi kami boleh terus berjalan di dalam terang dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, biarlah hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah memuji menyembah nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini senang sekali saya Pastor Yuelo boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Tahu Berterima Kasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah
sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter yang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan adalah tahu berterima kasih. Sifat atau karakter tahu berterima kasih adalah sifat yang Tuhan inginkan untuk kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Daud menang perang melawan orang-orang Amalek. Daud mengirim sebagian jarahan kepada para tua-tua Yerusalem dan kepada para teman-temannya. Mengapa Daud mengirim jarahan itu? Karena Daud tahu berterima kasih. Pada saat Daud lari dari Saul, saudara-saudara, saya menduga orang-orang di Yehuda, tua-tua dan teman-temannya Daud, itulah yang menolong Daud lari dari kejaran Saul. Sehingga Saul harus sampai pergi ke negeri orang Filistin, menjadi komplotannya orang Filistin. Tetapi Daud tidak pernah lupa akan kebaikan dan setiap pertolongan yang telah diberikan oleh tua-tua dan teman-temannya Daud yang berada di Yehuda. Nah, ketika Daud menang perang, Daud ingat kepada teman-temannya ini, kepada para tua-tua di Yehuda ini. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia mengirimkan berkat-berkat kepada para teman-teman dan tua-tuanya yang berada di Yehuda. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa tidak heran kalau Daud itu hidupnya semakin diberkati Tuhan. Tidak heran kalau Daud itu dicintai banyak orang. Tidak heran kalau Daud itu akhirnya menjadi seorang raja Israel yang sangat dikagumi bahkan sampai detik ini. Karena apa? Karena Daud punya sifat atau karakter tahu berterima kasih. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib punya karakter tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Mungkin orang-orang yang pernah menolong hidup kita, orang-orang yang membimbing hidup kita, orang-orang yang menuntun jalan hidup kita. Seperti orang tua kita, seperti teman-teman kita yang pernah menolong kita, seperti guru kita, bos kita, hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita beri ucapan terima kasih. Karena mereka adalah orang yang berjasa di dalam hidup kita, bahkan di dalam apapun kondisi hidup kita. Tetapi masalahnya banyak orang di dunia ini suka lupa berterima kasih. Ada berapa banyak orang-orang Kristen, kalau dulu belum diberkati Tuhan, datang ke hamba Tuhan, minta doa, Tuhan tolong pendeta, Pak Pendeta, tolong supaya Tuhan memberkati hidup saya. Tetapi begitu sudah diberkati, apa yang terjadi? Lupa pergi gereja, lupa melayani, lupa memberi persembahan, lupa memberi persepuluhan. Karena semakin diberkati, malah justru semakin jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau anak Tuhan punya karakter yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita jadi anak Tuhan yang baik, kalau kita jadi anak Tuhan yang sejati, kita wajib berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Nah, hari ini saudara-saudara, bagaimana cara kita meluapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita? Kalau kita melihat di ayat tadi, Daud membawa jarahan-jarahan, membagi separuh atau sebagian jarahannya kepada orang tua di Yerusalem dan teman-temannya. Daud, kalau kita lihat ayat di atasnya, membawa emas, perak, lembu, sapi dan domba. Dibawa kepada para tua-tua Yerusalem dan teman-temannya yang ada di Yehuda. Dari sini kita melihat bahwa kalau kita mau memberi ucapan terima kasih kepada seseorang, kita tidak hanya cukup dengan berkata-kata terima kasih. Kalau orang itu benar-benar berjasa atas hidup kita,
paling tidak kita harus memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Tentu kita tidak seperti Daud yang bisa memberi emas dan perak. Tetapi kita harus memberi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk memberi emas perak, beri. Kalau kita tidak mampu, gak usah diberi. Cukup dengan, saudara-saudara ganti, dengan jajan pasar, dengan makanan-makanan yang enak, makan makanan yang lesat. Ya, saudara-saudara bisa berikan itu sebagai tanda Anda menghargai dan berterima kasih kepada orang tua Anda, kepada guru Anda, kepada bos Anda, kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang pernah menolong Anda. Sehingga hati mereka disukakan, sehingga hati mereka dibahagiakan. Ya jangan malah orang-orang yang pernah menolong Anda musuhi, Anda benci, bahkan Anda lupa akan pertolongannya. Tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Saya teringat kami keluarga pastoral pernah menolong sebuah gereja. Gereja itu dalam sebuah pembangunan saudara-saudara. Dan kita tergerak karena biaya yang cukup besar, maka kita memberikan juga persembahan cukup besar untuk gereja tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Gereja tersebut lupa sama sekali. Bahkan tidak pernah ingat kalau kita pernah membantu gereja tersebut. Bahkan gerejanya saudara-saudara memberi ucapan surat terima kasih aja tidak. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau katakan jangan jadi orang seperti ini. Jangan jadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Karena kalau kita tidak tahu berterima kasih, ujungnya ya nanti di ujung itu hidup kita pasti tidak diberkati Tuhan. Tetapi kita lihat Daud, orang yang tahu berterima kasih, ujungnya pasti diangkat oleh Tuhan hidupnya. Daud dari seorang gembala kambing domba, karena punya sifat yang tahu berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menolongnya, akhirnya menjadi raja Israel. Bahkan sampai detik ini, bintang Daud menjadi logo dari bangsa Israel, menjadi bendera dari bangsa Israel. Mari kita semua siang hari ini taulah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada saudara, orang tua Anda, guru Anda, bos Anda, bahkan hamba Tuhan, mereka orang-orang yang membimbing Anda, yang menghidupi Anda, semuanya Anda harus tahu berterima kasih supaya hidup Anda semakin diangkat Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biar firman Tuhan siang hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita. Mari kita tutup menara doa siang hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kami mau lakukan firman-Mu, kami mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang punya sifat tahu berterima kasih. Karena saat kami tahu berterima kasih kepada orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk menolong kami, maka hidup kami akan diangkat Tuhan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari Tuhan, berikan kami hati, berikan kami keberanian. Kami tahu tidak harus dengan sesuatu hal yang mewah, tidak harus sesuatu hal dengan yang mahal, tetapi dengan pemberian yang sederhana, yang baik, pemberian yang pantas. Kami percaya Tuhan, semua itu sudah cukup untuk memberikan sebagai rasa ucapan syukur kami, sebagai terima kasih kami kepada orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk menolong kami. Mari Tuhan, berikan kami hati yang murah hati, berikan kami hati yang baik, yang tidak pelit. Segala kuasa-kuasa kepelitan, segala roh-roh pelit dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang murah hati akan mewarisi bumi. Orang yang murah hati akan memiliki bumi. Itu janji firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh kami lakukan dan kami boleh menuai setiap janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Mu. Sebentar kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami. Urapi hati pikiran kami biar apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat Tuhan. Kembalikan kami untuk kami dapat berdoa di waktu-waktu yang akan datang, khusus untuk Indonesia. Sekali lagi kami perkatakan ada damai, ada sukacita, ada pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Segala kuasa-kuasa pemecah belah, segala kuasa-kuasa jahat, segala kuasa-kuasa kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan
pembantaian dalam nama Yesus kami patahkan. Sehingga Indonesia aman untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Sampai jumpa di Menara Doa esok hari. Tuhan Yesus berkati. Kalau sudah saya terberkati, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bye-bye, shalom.